besar kemuliaan-Mu, Kau limpahkan bagiku. Mataku tertuju padamu, Yesus, Kau kemuliaanku. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat berjumpa kembali dalam Worship Night kali ini. Mari saya mengajak untuk setiap kita bersama-sama kita siapkan hati kita. Kita datang di dalam hadirat Tuhan. Nikmati hadiratnya. Bahwa setiap penyembahan kita, naikkan syukurmu di dalam hadiratnya. Terima kasih Tuhan Yesus. Saat malam hari ini Tuhan, kami siap menyembah-Mu Tuhan. Sebab kami kagum atas setiap perbuatan-Mu Tuhan. Dan kami begitu mengasihi-Mu Tuhan. Kami mau mengenal Engkau lebih dari segalanya Tuhan. Terima kasih Yesus. Oh, terima kasih Tuhan. Ku bersyukur buat kasih setia-Mu. Ku mau menyembah-Mu, menikmati bait kudus-Mu Tuhan. Sebab Kau besar, sebab Kau layak. Terima pujian kami. Oh, syukur Tuhan. Penuhi setiap kami Tuhan dengan hadirat-Mu. Terima kasih Yesus. Ini setiap hati kami Tuhan. Kami bawa kerinduan kami untuk datang dalam hadirat-Mu Yesus. Hatiku menyembah-Mu, tulus dan kagum padamu Yesus.
Kini hatiku tak sempurna, perlu campur tanganmu dalam hidupku. Hatiku mengasihimu, hatiku mengasihimu, hatiku ingin mengenalmu, ingin mengertimu. Tuhan, kau lihat isi hatiku. Oh, ini isi hatiku. Mari sama-sama katakan, ini hatiku menyembahmu, tulus dan kagum padamu Yesus. Ini hatiku tak sempurna, perlu campur tanganmu dalam hidupku. Hatiku mengasihimu, hatiku mengasihimu, hatiku ingin mengenalmu, ingin mengertimu. Tuhan, kau lihat isi hatiku, hatiku, hatiku mengasihimu, hatiku mengasihimu. Ini hatiku, ingin mengenalmu, ingin mengertimu. Tuhan, kau lihat isi hatiku. Kami mau nyatakan lebih sungguh, ini kerinduan kami Tuhan. Hatiku mengasihimu. Oh, ini hatiku mengasihimu, hatiku ingin mengenalmu, ingin mengertimu. Tuhan, kau lihat isi hatiku. Tuhan, Tuhan, kau lihat isi hatiku. Tuhan, Tuhan, kau lihat isi hatiku. Oh Yesus Tuhan, ini isi hatiku, ini isi hatiku. Ku rindu datang menyembahmu Yesus, sujud di hadapanmu, untuk dekat denganmu, bersekutu denganmu, menikmati bait kudusmu. Oh haleluya Yesus, haleluya. Sungguh Engkau besar, sungguh Engkau ajaib. Oh haleluya, haleluya Yesus.
Terima kasih Tuhan, ini kerinduan kami. Ya Tuhan, terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Mari dengan iman kita katakan di hadapan Tuhan. Yes Lord. Ya Tuhan, ini hatiku Tuhan, mau mengasihi-Mu. Ya Yesus, Lord Jesus. Hatiku Tuhan mau mengasihi-Mu lebih lagi Tuhan. Benar Tuhan. Kami mau mengenal Engkau lebih lagi. Yes Lord. Terima kasih. Hatiku mengasihi-Mu, hatiku mengasihi-Mu, hatiku ingin mengenal-Mu, ingin mengerti-Mu. Tuhan, Kau lihat isi hatiku, hatiku Tuhan, hatiku mengasihi-Mu, hatiku mengasihi-Mu, hatiku ingin mengenal-Mu, ingin mengerti-Mu. Tuhan, Kau lihat isi hatiku. Inilah hati kami Tuhan di hadapan-Mu. Mau mengasihi-Mu, mau mengenal-Mu lebih lagi, lebih dari apapun yang ada di dunia ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Hanya Engkau Tuhan yang mengenal setiap isi hati kami. Tiada yang tersembunyi di hadapan-Mu Tuhan. Biar malam hari ini Tuhan, setiap kami rindu seperti rusa yang merindukan air. Demikianlah jiwa kami merindukan Engkau Tuhan. aliran sungai-Mu. Hatiku tak tahan menunggu-Mu. Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan, begitupun jiwaku Tuhan, hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagi-Mu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih
lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Seperti saya haus, rindu aliran sungai-Mu. Hatiku tak tahan menunggu-Mu. Bagai tanah gersang, bagai tanah gersang, menanti datangnya hujan. begitupun jiwaku ya Tuhan, begitupun jiwaku Tuhan. mari nyatakan hanya Engkau, pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagi-Mu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Oh, hanya Engkau Tuhan, hanya Engkau, pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagi-Mu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Hanya Engkau, pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagi-Mu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. mari nyatakan sekali lagi, Hanya Engkau Tuhan, hanya Engkau, pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang
yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Tinggal dalam indahnya, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Tinggal dalam indahnya, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Ini hati kami Tuhan, Bapa, kami rindu tinggal dalam dekapan hadirat-Mu Tuhan, bersama-Mu menyembah, naikkan syukur, memuji-Mu Tuhan selamanya di dalam hadirat-Mu, bersama-Mu Tuhan. Hanya Engkau, hanya Engkau yang mengenal hatiku, Yesus Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, terima kasih, naikkan pujian bagi Dia. Sembah Yesus, terpujilah Engkau Tuhan, terpujilah Engkau selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Sungguh kami rasakan hadirat-Mu malam ini Tuhan. Kami datang dengan segenap hati kami, Kau memuaskan setiap kerinduan kami Tuhan dengan hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur buat persekutuan dengan Engkau malam hari ini. Biarkan perjumpaan kami malam hari ini membangkitkan iman kami kepadamu Tuhan. Biarkan setiap kami tetap memegang teguh janji-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Sebab kami percaya janji-Mu ya dan amin dalam hidup kami Tuhan. Kekuatan di hidupku, ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku, tiada yang mustahil bagimu. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Kekuatan kami, kekuatan di
hidupku. Ku dapat di dalam-Mu, Kau teguhkan hatiku. Tiada yang mustahil bagimu, sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Engkaulah kekuatan kami ya Tuhan, kekuatan di hidupku. Ku dapat di dalam-Mu, Kau teguhkan hatiku. Tiada yang mustahil bagimu, sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Kami percaya untuk setiap janji firman-Mu dalam hidup kami Tuhan. Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau selalu menepati janji-Mu dalam hidup kami. Untuk itu Tuhan, kami mau menyembah Engkau lebih dari segalanya Tuhan. Sebab Engkaulah sumber kekuatan kami, Engkaulah sumber pengharapan kami Tuhan. Terima kasih, oh Yesus. Ku menyembah, sebab janji-Mu ya dan amin di dalam hidupku selama-lamanya. Hanya Engkau, oh Yesus, kekuatan di hidupku, pengharapan di setiap hidupku. Terima kasih Tuhan, oh terima kasih Yesus. Kami mau menyembah-Mu selama-lamanya. Oh hanya Kau Yesus yang layak terima pujian kami, oh layak terima hormat. Terima kasih Yesus, haleluya. Oh terima kasih, sungguh baik, Engkau sangat baik. Terima kasih Tuhan, oh terima kasih Yesus. Kami percaya bukan karena kami melihat, tapi kami percaya
karena Engkau yang memegang hidup kami. Amin. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidup. Terima kasih Tuhan. Ku percaya, Bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Nyatakan, sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi. Ku percaya, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Katakan, sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Terima kasih buat janji-Mu Tuhan. Terima kasih buat kasih setia-Mu yang selalu Engkau genapi dalam hidup kami. Terima kasih Yesus. Amin. Selamat malam jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Senang sekali saya, Pendeta Rubin Adi Abraham, bisa menyapa Anda dalam acara Worship Night. Saya berdoa dari waktu ke waktu ketika kita mengikuti acara ini, iman kita dibangunkan, kecintaan kita kepada Tuhan bertambah-tambah, sehingga kita makin on fire kepada Tuhan. Dan percayalah, di tengah doa, pujian, penyembahan, Tuhan ada, Tuhan hadir. Dan kalau saudara berdoa, Dia bisa mengabulkan doamu. Ada berkat, ada mujizat, ada pertolongan yang saudara bisa alami dari Tuhan kalau engkau beriman. Hari ini saya akan menyampaikan renungan firman dengan judul Iman yang Hidup bagian keempat. Saudara, kita harus memiliki iman kepada Allah. Karena iman itulah yang akan mengalahkan dunia dengan segala masalahnya. Tetapi iman itu bukan sebuah konsep di logika kita. Tetapi iman sejati harus dipraktekkan menjadi gaya hidup sehari-hari. Nah, kita telah belajar tentang beberapa tokoh iman yang dicatat dalam Ibrani pasal 11. Yang pertama, dari Habel kita belajar tentang persembahan iman. Orang beriman memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Yang kedua, dari Henoh kita belajar tentang kemurnian iman atau kesucian iman. Orang yang beriman hidupnya berkenan kepada Tuhan. Dan kita juga telah belajar dari Nuh. Dari Nuh kita belajar tentang karya iman. Nuh membuat bahtera. Saudara bisa melakukan sesuatu untuk kemuliaan nama Tuhan. Mungkin membuat buku rohani, membuat lagu, membuat apapun juga yang Tuhan berikan melalui talenta saudara untuk menolong orang lain, memberkati orang lain, memuliakan nama Tuhan. Jangan diam saja, lakukan sesuatu bagi Tuhan. Dan hari ini kita akan belajar dari tokoh yang keempat, yaitu Abraham. Tentang Abraham kita belajar mengenai ketaatan iman. Mari kita baca Ibrani 11 ayat 4 yang berbunyi demikian.
Karena iman, Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya. Lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tujui. Jadi dari Abraham kita mau belajar tentang ketaatan iman. Abraham dipanggil Tuhan meninggalkan Ur Kasdim menuju tanah yang harus dia tempuh. Dia nggak tahu kemana. Nggak ada GPS-nya, nggak ada peta zaman dulu. Tapi dia taat saja. Orang yang beriman adalah orang yang bersedia melangkah maju bersama dengan Tuhan walaupun akhir perjalanan belum jelas. Karena dia yakin setiap langkah Tuhan selalu memberikan tuntunan. Abraham adalah orang yang taat kepada firman Allah walaupun tidak tercerna oleh logika. Sebab bagi orang beriman yang penting bukan kemana dia pergi, tapi dengan siapa dia pergi. Dan kalau dia pergi bersama dengan Tuhan, jika Tuhan di pihaknya, siapa yang akan menjadi lawannya? Saudara, betapa penting kita punya faith in action. Iman di dalam tindakan. Dan itulah ketaatan. Kita mesti taat, obey, nurut sama Tuhan. Saya ingat pada waktu orang Israel akan masuk ke tanah Kanaan. Mereka dihadang oleh sungai Yordan yang sedang banjir. Tetapi Tuhan memberikan perintah, maju. Yang paling depan imam mengangkut tabut perjanjian, tanda kehadiran Tuhan. Jadi waktu mereka mulai jalan, maka sungai Yordan terbelah menjadi dua. Waktu saudara take action, melangkah dengan iman, karena engkau taat kepada petunjuk Tuhan, baru mujizat akan terjadi dalam kehidupan saudara. Begitu juga Petrus. Dia menangkap ikan sepanjang malam, hasilnya nol besar. Tapi ketika Yesus selesai mengajar orang banyak, dia bilang, tolakkan perahumu ke tempat yang dalam, tebarkan jala untuk menangkap ikan. Tuhan, aku udah coba semalam-malaman, gak berhasil, masa siang bolong gini nangkap ikan. Tapi karena engkau yang nyuruh, aku akan melakukan juga. Dan waktu Petrus taat, dia mengambil, dia mendapatkan ikan yang sangat banyak sampai perahunya hampir tenggelam. Sehingga harus berbagi berkat dengan perahu yang lain. Ketaatan mengandung berkat, ketidaktaatan mengundang kutuk di dalam kehidupan kita. Saya pernah mendengar orang-orang di Arab itu punya peternakan kuda unggul, saudara. Dan setelah mereka dipelihara, kalau mereka mau dijual, maka mereka dites. Caranya gimana? Nggak dikasih makan beberapa hari. Dan pada hari ketiga baru pintu kandang dibuka. Karena beberapa ratus meter di depan mereka itu ada padang rumput. Di mana biasanya kuda-kuda ini makan. Jadi begitu pintu kandang dibuka, mereka mendengar tiupan peluit. Yaitu tut, 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 tut. Artinya ayo lari, keluar dari kandang. Wah, semua lari karena mereka kelaparan, mereka mau makan. Tapi cuma beberapa puluh meter sebelum mereka makan itu rumput hijau, peluit ditiup lagi. Tut, tut, tiupan panjang artinya balik masuk kandang. Saudara, sebagian besar kuda-kuda karena udah begitu lapar, waduh, kurang ajar bener mungkin mereka pikir gitu. Ini kita disuruh balik pada ini udah di depan mata ini. Mereka nggak peduli, mereka makan dulu, setelah kenyang baru pulang. Tapi beberapa kuda itu merem, cit, walaupun lapar, walaupun pengen makan, mereka balik lagi. Saudara-saudara, dan itulah yang kemudian dipisahkan. Kuda kualitas nomor 1, yang taat. Sedangkan yang tidak taat, kuda kualitas nomor 2. Yang nomor 1 dijual pasti lebih mahal daripada yang nomor 2. Nah, kira-kira kalau dari ilustrasi ini, saudara, kualitas nomor berapa? Nomor 1 atau nomor 2? Ketaatan mengandung berkat, ketidaktaatan mengundang kutuk di dalam kehidupan kita. Kadang-kadang kita suka berdalih-dalih, bikin alasan untuk gak taat. Padahal kita tahu mana yang merupakan kehendak Tuhan. Satu kali ada seorang bapak melihat anaknya yang remaja, minum alkohol. Waduh, bapak itu mau marah, tapi dia pikir kalau anak masih kecil dimarah-marahin. Kalau sudah remaja, gaul sama teman-temannya, harus diajak diskusi sebagai teman. Jadi dia panggil anaknya itu,
Dia bilang, nak lihat ya, ini ada 2 gelas. Papa isi. Yang pertama pakai air putih. Yang kedua pakai alkohol. Lalu anaknya diam karena dia tahu dia pasti dimarahin bapaknya karena ketahuan minum minuman keras kan saudara. Lalu bapaknya ambil cacing kecil, masukin ke gelas yang isinya air putih. Kemudian dia lihat bahwa cacing itu berenang-renang di air putih. Tapi lihat nak ya, kalau dimasukkan alkohol, minuman keras, cacingnya gimana? Begitu cacing kedua dimasukkan, dia nggak bisa bergerak lancar di minuman keras itu. Bahaya kan? Kata si bapak. Anaknya diem aja. Oke, sekarang bapak mau tanya. Kira-kira bagaimana pendapat kamu? Saya mengerti bapak, bahwa saya harus lebih banyak minum minuman keras, alkohol. Loh, kok gitu? Ya supaya saya tidak cacingan katanya. Kalau air putih biasa, cacingnya bergerak bebas. Kalau kasih minuman keras, cacingnya susah bergerak. Jadi supaya nggak cacingan, minum alkohol. Wah ini tentu ngawur saudara-saudara. Ini namanya berdalih, beralasan. Tuhan tidak mau kita berdalih. Tapi mari kita taat apapun yang Tuhan perintahkan kepada kita. Kalau Tuhan bilang malam ini bertobat dari dosamu. Ya Tuhan, aku mau taat. Lebih rajin berdoa. Dan membaca firman Tuhan. Ya Tuhan, aku mau taat kepada perintahmu. Bawalah persembahan persepuluhan ke dalam rumah perbendaraan. Ya Tuhan, aku mau taat kepada pimpinanmu. Ampuni musuhmu. Jangan balas yang jahat dengan jahat. Balas yang jahat dengan yang baik. Ya Tuhan, walaupun kelihatannya berat, aku taat. Dan saya percaya, kalau saudara memiliki ketaatan, imanmu akan bertumbuh. Karena ciri orang beriman seperti Abraham, taat kepada perintah Tuhan. Walaupun dia belum mengerti kemana dia akan berangkat. Tapi apapun yang Tuhan suruh, dia lakukan. Karena dia tahu apapun perintah Tuhan adalah yang terbaik. Saudara, sebetulnya kehidupan Kristen itu simple. Taat. Kalau kita taat kepada perintah Tuhan, mujizat terjadi, berkat Tuhan dilimpahkan, kuasa Allah akan mengalir. Maukah kita taat? Lebih nurut sama Tuhan daripada keinginan kita sendiri. Kalau ada di antara saudara yang malam ini mau berkata, Tuhan ajarkan aku taat, lebih taat lagi. Taruhlah tanganmu di dada, izinkan saya berdoa untuk saudara. Bapa, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Kami tahu orang yang sungguh beriman adalah orang yang tidak suka memberontak. Tapi orang yang nurut, orang yang taat. Walaupun kadang-kadang kami belum ngerti, tapi kami nurut saja sama Tuhan. Dan waktu kami taat, Tuhan akan memberikan yang terbaik bagi kami. Biar kami menjadi orang yang makin hari makin berkenan kepada Tuhan. Karena kami mentaati kehendak-Mu. Berkat-Mu atas kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.